Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Suya, Science, Opinion, Observation, Youth, and Academic. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Dari teori kuman hingga jalan menuju antibiotik. Itulah kisah seorang Louis Pasteur. Pernahkah kalian membayangkan dunia sebelum manusia memahami bahwa penyakit bisa disebabkan oleh kuman? Pada abad ke-19, dokter masih percaya bahwa penyakit muncul begitu saja. Entah karena itu udara buruk, kutukan, atau bahkan keseimbangan cairan tubuh yang terganggu. Saat itu, operasi jarang banget berhasil. Infeksi pasca operasi hampir selalu berujung kematian. Dan wabah penyakit sering merenggut ribuan nyawa. Dunia medis berada dalam kegelapan, hingga seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur muncul dan mengubah segalanya. Louis Pasteur lahir di Prancis pada tahun 1822. Sejak muda, dia bukanlah murid yang dianggap istimewa. Nilai akademisnya juga biasa saja. Namun, di balik itu, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar, terutama terhadap sains dan dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dari rasa ingin tahu itulah, ia kemudian mengembangkan penelitian tentang mikroorganisme, sesuatu yang pada masanya masih dianggap khayalan. Nah, salah satu eksperimen terkenalnya adalah ketika Pasteur meneliti mengapa anggur dan susu bisa cepat basi. Dengan cermat, ia menggunakan tabung kaca berleher angsa untuk membuktikan bahwa udara itu membawa mikroorganisme kecil yang mampu mengontaminasi makanan dan minuman. Eksperimen sederhana itu menampar keyakinan lama. Ternyata kehidupan tidak muncul begitu saja, melainkan datang dari makhluk-makhluk mikroskopis yang ada di sekitar kita. Dari sinilah lahir konsep yang kita kenal sebagai pasteurisasi. Proses pemanasan untuk membunuh kuman dalam makanan dan minuman. Namun pengaruh Pasteur tidak berhenti di dapur saja. Ia melangkah jauh ke dunia medis bersama rekannya Robert Koch. Ia memperkenalkan teori yang mengguncang ke dunia kedokteran, germ theory atau teori kuman. Menurut teori ini, penyakit tidak muncul secara misterius, melainkan disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia. Awalnya, banyak dokter yang menolak gagasan ini. Bagaimana mungkin makhluk yang tidak terlihat bisa membuat seseorang jatuh sakit? Tapi Pasteur tidak berhenti. Ia terus melakukan eksperimen, mulai dari membuktikan bahwa kuman bisa menyebabkan penyakit pada hewan, hingga akhirnya mengembangkan vaksin untuk antraks dan rabies. Pada tahun 1885, ketika seorang anak kecil digigit anjing rabies, Pasteur memberanikan diri menggunakan vaksin yang ia kembangkan. Lalu apa yang terjadi? Anak itu selamat. Sejak saat itu, nama Louis Pasteur tidak lagi dianggap sekedar ilmuwan ekstrim, melainkan penyelamat umat manusia. Nah, mengapa semua ini penting bagi penemuan antibiotik? Karena sebelum dunia menerima teori kuman, para dokter bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lawan. Mereka melakukan operasi tanpa mencuci tangan, menggunakan alat yang kotor, dan menganggap infeksi sebagai hal yang tak terhindarkan. Teori kuman membuka mata dunia medis. Jika penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, maka ada kemungkinan kita bisa menyerang balik mikroorganisme itu. Puluhan tahun setelah Pasteur meninggal pada tahun 1895, pemikirannya terus menjadi fondasi.
Lalu tibalah tahun 1928 ketika Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan jamur Penicillium notatum, yang mana jamur ini bisa membunuh bakteri. Penemuan penisilin inilah yang dikenal sebagai awal era antibiotik. Tapi bayangkan, jika bukan karena Pasteur yang terlebih dahulu meyakinkan dunia bahwa kuman adalah penyebab penyakit, mungkin saja Fleming tidak akan pernah mencari, apalagi menemukan cara melawannya. Louis Pasteur tidak menemukan antibiotik, tapi tanpa dia, pintu menuju penemuan itu mungkin masih terkunci rapat. Ia adalah orang yang menyalakan obor pertama, membimbing dunia medis keluar dari kegelapan menuju pemahaman baru tentang penyakit. Antibiotik hanyalah salah satu buah dari benih yang ia tanam. Dan hari ini, setiap kali kita minum antibiotik untuk melawan infeksi atau sekedar menikmati segala susu yang aman diminum berkat pasteurisasi, kita sedang menikmati warisan besar seorang ilmuwan sederhana dari Prancis, yaitu Louis Pasteur.